Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Dan malam ini kita datengin narasumber yang super spesial banget karena gua udah lama nih menanti-nanti narasumber dari seseorang yang berprofesi sebagai seorang dokter. Dan malam ini udah ada di sebelah gua. Di sini ada Mbak Gia. Mbak Gia, apa kabar Mbak Gia? Alhamdulillah baik. Wah, Mbak Gia ini berprofesi sebagai seorang dokter. Benar. Ini dokter apa nih Mbak Gia? Aku umum. Umum itu biasanya penyakit-penyakit seperti apa sih yang ditanganin? Penyakit kalau umum tuh ya penyakit dari atas sampai bawah, tapi tidak terlalu dalam. Kalau misalnya sudah lebih ke dalam, misalnya kayak penyakit di perut atau enggak otak atau saraf, itu harus ke spesialisnya gitu. Oke, Tidak. iya. Dan di sini Mbak Gia mau cerita pengalaman mistisnya ketika dari zaman kuliah sampai waktu itu magang ya, karena gue udah sempat dengar cerita dari Mbak Gia. Nah, ini kan Mbak Gia tadi kita sempat ngobrol kalau Mbak Gia itu masuk kuliah tahun 2008 ya. Berarti kan udah cukup lama nih berkecimpung di dalam dunia kedokteran. Iya. Nah, selama Mbak Dia ini berkecimpung di dunia kedokteran, ini yang paling menarik ketika Mbak Dia di mana nih waktu itu? Lebih ke KKN-nya ya, macam magang. Itu sebutnya kita koas. Itu di forensik. Stase forensik. Forensik? Berarti berhadapan sama jenazah-jenazah? Iya. Itu kenapa menarik itu Mbak? Kita belajar di situ, kita belajar dari orang yang meninggal. Jenazah meninggal, terus kita harus tahu penyebab matinya, cara meninggalnya bagaimana gitu. Apakah ada hal yang tidak wajar gitu. Ada yang tidak wajar misalnya dibunuh, berarti kita harus tahu organ apa aja yang masuk gitu, yang terkena gitu. Iya, dan pastinya Mbak Gia pernah ngalamin hal mistis ketika di bagian forensik itu? Iya, lumayan. Oke, jadi buat kalian yang penasaran cerita lengkap dari Mbak Gia, simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Gia yang ada di sebelah gue. Kalian bisa langsung aja masuk ke Instagramnya Lentera Malam, lalu klik link yang ada di bio, nanti kalian pilih daftar jadi narasumber. Nanti bakal langsung dijelasin sama adminnya Lentera Malam. Dan satu lagi gue mau infoin, jangan lupa mampir ke Spotify-nya Lentera Malam karena Lentera Malam punya konten-konten eksklusif yang cuma kita upload di Spotify-nya Lentera Malam, nggak kita upload di YouTube-nya Lentera Malam. Oke, Mbak Gia, udah siap nih buat cerita tentang pengalaman mistisnya? Ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Ya, jadi ini pengalaman saya waktu mulai dari masuk kuliah sampai jadi dokter. Ini pengalamannya itu udah hampir ya sekitar tahun 2008. Di salah satu FK Fakultas Kedokteran di Jakarta. Ini sudah lumayan lama ya, karena bangunannya juga sudah tua, jadi memang banyak yang gak normal gitu. Gak normalnya tuh banyak kejadian yang tidak sewajarnya. Waktu itu tuh kejadiannya saya masuk FK, itu ada 2 gedung. Jadi waktu itu saya masuk di aula gedung lama. Itu gedung lama itu kayak gedung zaman Belanda gitu. Tapi bagi saya sih nggak terlalu serem, karena ya ini tempat kuliah saya, jadi gimana pun suasananya saya akan ikutin. Nah, di situ ada ruang kelas, ada aula, sama praktikum yang kita sebutnya kayak praktikum histologi, itu hal-hal yang kecil. Nah, kalau di gedung baru itu ruangannya ada praktikum, tempat belajar mengajar dan yang lainnya. Nah, di situ ada pertama kali yang saya tertarik banget itu ke ruang namanya anatomi. Anatomi? Ruang anatomi itu macam mapnya tubuh kita ya? dari atas sampai bawah.
Untuk perkenalan ke situ, menuju ke situ tuh kita harus masuk ke lorong. Lorongnya lumayan panjang dan lokasinya itu paling pojok. Setelah itu pas masuk itu baunya itu udah nyengat banget karena formalin. Oh, bau formalin. Bau formalin, udah gitu nyengat mata ya. Selanjutnya hawanya tuh dingin banget. Selain karena AC juga, ya kalau saya sih ngerasainnya hawa-hawa nggak wajar gitu. Saya cuman bisa bilang seperti itu. Nah selanjutnya di situ ada beberapa meja. Kalau kita masuk itu meja itu tersedia ada sekitar 20 atau 30 meja, warnanya merah. Itu bisa di macam meja kafe, tapi bisa dibolak-balik. Warnanya merah, yang merah untuk belajar, tapi kalau dibalik warna hitam itu kita buat belajar anatomi. Kalau kita sebutnya kadaver. Kadaver Apa itu tuh? mayat. Wah. Mayat. Sisi hitam berarti untuk nidurin mayat di situ. Iya, bisa mayat atau enggak tempat belajar kita untuk melihat mayatnya di situ. Gitu. Tapi untuk belajar ya, bukan mayat yang baru ditemuin gitu. Selanjutnya di situ tuh kita diperkenalkan oleh ruangan-ruangannya. Di situ ada ruang penjaga labnya, ada ruang perendaman kadaver untuk kita belajar karena di situ perendaman kadaver ukurannya itu sekitar 0,5 meter. Isinya cairan formalin, ada beberapa mayat yang ditumpuk. Itu mayat di situ tuh tanpa identitas. Di situ. Nah, itu ada yang baru, ada yang lama. Kalau yang baru itu biasanya warnanya kayak warna kulit kita. Tapi kalau misalnya yang lama itu sudah warna kecoklatan. Coklat. Itu sudah lama. Dan bentuknya pun sudah tidak wajar. Membengkak gitu atau gimana? Enggak, jadi ada yang sudah dibuat belajar jadi sudah tersayat-sayat. Misalnya kita mau belajar pembuluh darah, kita harus sayat, misalnya di sini ada pembuluh darah, itu yang sudah diambil gitu. Itu memang biasa di ruang anatomi itu. Saat ini di situ ada rangkanya yang saya lihat itu nggak tahu ya rangka asli manusia atau rangka buatan, tapi ada yang bilang itu asli. Jadi mayat yang sudah ditemukan terus diambil rangkanya, gitu, dipajang seperti disusun. Iya. Gitu. Terus ruangannya juga ini dinding-dinding isinya ada rak dan terdapat toples-toples yang berjejer. Isi toplesnya itu organ tubuh manusia dari atas sampai bawah. Kayak di film-film nih. Iya. Kayak ibaratnya isinya jari atau apa gitu. gitu. Ada yang isinya full kepala, ada yang isinya mata aja, ada yang isinya tangan segini, kaki, jantung. Iya, kebayang sih. Iya. Dimasukin ke toples. Iya. Dan itu memang kita di sana untuk belajar. Iya. Untuk belajar. Jadi kita pelajarin entah dari yang di dalam toples atau enggak yang di kadaver utuh, mayat utuh gitu. Nah, selanjutnya itu perkenalan sudah selesai. Selanjutnya yang kejadian saya itu di tahun kedua, itu semester ketiga. Itu pertama kali saya belajar anatomi. Jadi semester 1, semester 2 kita tidak belajar anatomi, tidak ketemu kadaver, hanya perkenalan aja. Di semester 3 itu kita ada namanya blok muskuloskeletal. Itu tuh kita langsung di sana pakai jas lab. Untuk mau masuk ke situ pakai jas lab, harus pakai handscoon, sarung tangan, terus pakai masker. Karena mencium formalinnya aja itu udah nyengat banget. Iya. Gak bagus buat kesehatan juga mungkin. Iya, gitu. Kita agak flashback nih, sorry. Sebelumnya, 1 hari sebelum saya belajar itu saya ada dapat mimpinya itu ketemu 1 orang kakek-kakek, kepalanya botak, kurus, badannya juga kayaknya udah lama banget gitu.
kayak orang tua umur 60-70 tahun, warna kulitnya coklat, sampai sekarang masih ingat. Pakai celana hanya warna hitam sampai selutut. Saya ketemu kakek-kakek itu, nggak ngomong apa-apa, hanya berdiri, tapi saya inisiatif untuk datang menghampiri. Pas menghampiri itu, saya pegang kakek-kakeknya untuk seperti nuntun. Saya tuntun, tapi nggak ada obrolan apapun. Hanya saling diam aja. Iya, diam aja di mimpi itu. Besok harinya saya masuk ke ruang anatomi. Di situ sudah tergeletak beberapa mayat kadaver untuk belajar. Saya keliling, saya nggak ke meja depan, tapi saya ke meja belakang. Karena saya penasaran, oh ini ada toples isi ini, oh saya akan belajar ini. Terus ada kadaver ini, oh ini loh yang dipelajarin gitu. Otot ini, rangka ini. Pas pertengahan jam pelajaran, saya tiba-tiba ke meja paling depan. Saya lihat, kayaknya saya pernah lihat deh kakek ini, tapi di mana ya? Nggak pernah sama sekali sih, nggak pernah sama sekali ketemu, tapi ngerasa kayaknya pernah lihat deh gitu. Nggak asing kayaknya. Nggak asing, kulitnya juga sama, warnanya coklat, nggak berubah, bagi saya sih nggak berubah. Wajahnya nggak berubah sama sekali, kurusnya pun juga nggak berubah, nggak ada perubahan sama sekali. Yang berubah, maaf, tidak pakai celana aja. Gitu. Pas saya lihat, kayaknya ini kakek yang di mimpi saya deh. Tuh. Wajahnya pun mirip. Saya cuman bisa diam, saya nggak berani ngobrol ke teman-teman saya gitu. Tapi saya cuman bisa diam, doain dia gitu. Saya dalam hati, maksud kakek datang ke mimpi saya itu apa? Karena nggak ada perbincangan sama sekali di Nggak mimpi. ada, gitu. Tangannya pun yang saya rasakan sama, gitu. Kurusnya, ya kalau ini lebih kurus daripada saya gitu. Jadi saya cuman Al-Fatihah aja, kirim Al-Fatihah. Ya semoga yang saya pelajari dari tubuh kakek bisa bermanfaat buat saya. Saya cuman bisa bilang itu. Selanjutnya ya saya nggak berani pegang dia. Karena ilmu yang saya pelajari, ketika kita pegang manusia yang sudah meninggal, itu akan kerasa sakit. Mungkin ada yang pernah. Iya, saya pernah dengar dari cerita, kita pernah ngangkat juga pemandi jenazah. Katanya kalau orang meninggal, kalau kita dimandi secara kasar pun katanya di alam sana yang tubuhnya itu merasa sakit katanya. Iya. Nah, bayangkan dia menjadi kadaver, menjadi mayat yang tubuhnya dari atas sampai bawah dibuat belajar oleh Fakultas Kedokteran. Bukan berarti tidak boleh, tapi ilmunya itu berguna banget, gitu, bermanfaat banget gitu. Jadi saya cuman terima kasih untuk kakek ini gitu. Walaupun saya nggak kenal siapa, ya alhamdulillah lah gitu. Dan kadaver ini saya juga nggak tahu dapatnya dari mana. Mungkin ada di beberapa daerah yang manusia ini nggak ada identitas sama sekali. Meninggal tanpa identitas gitu. Gitu. Dan tadi kan sempat Bagia kan pas di mimpi itu kayak nuntun si kakek-kakeknya. Itu nuntunnya nuntun kemana gitu? Saya nggak ada. Jadi kasarnya tuh backgroundnya tuh hitam aja. Blank aja gitu ya. Blank Cuma aja. kayak nuntun dia aja. Nuntun aja. Nggak ada jalan sama sekali. Nggak tahu ke arah mana nggak pun ada. gitu ya. Tapi saya tiba-tiba aja saya pingin nuntun. Dia hanya diam, jalannya bongkok. Gitu. Dan pas sampai kampus persis banget. Persis. Nggak ada yang berubah sedikit pun. Cuma celananya aja dia nggak pakai pakaian ya. Iya, nggak ada gitu. Dan setelah itu, setelah berdoa, itu kebayang-bayang banget nggak sama Bagia? Saya kebayang dengan kadaver yang lain gimana. Tapi kalau misal untuk kadaver lain, mayat yang lain saya nggak pernah ketemu sih. Karena itu pertama kali saya belajar anatomi, ya mungkin itu perkenalan. Sambutan ya? Iya. Serem juga sambutannya. Sambutannya ya lumayan sih. Iya. Gitu.
Kalau misalnya untuk cerita yang berikutnya, pengalaman itu di kampus juga masih sama, tepatnya juga di depan ruang anatomi itu, ada beberapa teman yang bilang, kebetulan kita komunikasi lah dengan beberapa orang, entah staf di situ atau nggak satpam. Nah ini dapat kabar dari satpam. Satpam yang shift malam itu di gedung baru itu ada 3 orang. Yang satu menjaga CCTV, yang 2 biasanya kontrol ke ruangan lain. Nah saat itu entah sekitar jam 11 malam sampai jam 2 itu lihat di CCTV depan ruang anatomi itu aktivitasnya tuh sama kayak siang hari. Rame banget, lalu lalang, ada yang mau masuk ke ruang anatomi juga, tapi via monitor gitu, tolong cek ruang anatomi itu depan. Pas dicek nggak ada siapa-siapa. Tengah malam, kirain bener ada yang praktikum malam, biasa memang ada tapi cuma sampai jam 9. Tapi ini kok tengah malam jam 11 kok ada ya gitu. Makanya dipastikan, ini lu lihat nggak? Iya, tapi pas dicek nggak ada. Siapa yang masuk dalam ruangan itu? Aku nggak tahu. Tapi ya kalau dilihat sih emang ruangan itu selalu ini ya, sepi gitu. Sangat sepi, warnanya juga hampir sama kayak di rumah sakit, putih-putih gitu, bersih, dan banyak yang kosong gitu. Dan itu kan banyak apa ya, kalau di situ juga ada kamar mandi, biasanya kalau malam hari ada orang yang ke kamar mandi situ suka diisengin. Isengannya kayak gimana tuh biasanya? Isenginnya biasanya ada yang ketawa gitu, ada yang nangis, padahal nggak ada siapa-siapa. Karena persis dekat ruang anatomi. Ruang anatomi itu tempatnya mayat-mayat atau kadaver itu berada ya? Gila, ini baru kuliah aja udah horor seperti ini, apalagi kalau udah ketemu yang di rumah sakit ya. Karena kan di rumah sakit itu kan kalau mayat datang pun itu mayat yang masih baru, yang kondisinya macem-macem. Ini yang udah lama, ada yang baru, campur aduk di situ. Dan tapi seremnya juga kalau di kampusnya Bagia itu mayatnya itu bentuknya udah, ya maksudnya maaf ya ini agak cacat karena udah dipakai belajar beberapa kali gitu, bagian tubuh sobek segala macam, ada bagian yang kebelah juga ya. Benar. Gak bisa pikir, kuat juga ya Bagia kuliah seperti itu ya. Harus semuanya nakes itu harus wajib. Semua kedokteran pasti ketemu pelajaran seperti ini ya. Harus. Kalau enggak kita nggak bisa ngobatin itu. Ya. Ini buat kalian yang pengen masuk kedokteran ya, gambarannya seperti Bagia inilah, nanti belajarnya seperti apa. Ya itu. Selain masuknya susah, di dalamnya juga serem ya. Ada plus minusnya. Oke Bagia, kita lanjut lagi. Ada pengalaman mistis apa lagi nih selama Bagia berprofesi sebagai dokter ini nih? Nah, kita tuh setiap kedokteran itu 5 tahun. Itu kuliahnya 5 tahun. Kuliahnya 5 tahun. Terus setelah esket atau sarjana kedokteran sudah selesai skripsi, itu kita lanjut magang kayak KKN gitu. Oke. KKN kita ke rumah sakit gitu. Ke rumah sakit itu kalau kampus saya kebetulan dapatnya di Banten. Di daerah Banten. Daerah Banten. Okay. Nah, saya waktu itu stase pertama itu forensik. Forensik kepolisian? Iya. Kita bilangnya bagiannya kayak mata pelajarannya forensik kayak kepolisian, tapi kita hanya medisnya aja forensik. Karena ada beberapa stase, tapi stase pertama, bagian pertama itu forensik. Jadi di situ kita melayani pemeriksaan yang visum hidup atau enggak visum yang jenazah gitu. Nah, waktu itu kita masuk di stase itu ya kita seperti biasa belajar biasa gitu. Nah kita nggak ada kepikiran yang aneh-aneh lah. Kita belajar seperti biasa. Tapi kalau misal ada yang visum kita akan ditelepon. Hari ini ada visum gitu. Atau enggak rencana ada visum jam segini datang gitu. Oke. Nah kebetulan hari itu saya nggak jaga. Saya balik ke kosan. Kosan saya itu di belakang rumah sakit. Adalah sekitar 100 meter.
Dari situ saya karena nggak jaga, jadi ya saya cuman tidur aja ya. Nah, dari pulang jaga itu dari jam 2 sampai setengah 4 itu nggak tidur, tapi setengah 4 sampai mau isya itu saya tidur. Saya belum nyalain lampu, tiba-tiba ada telepon, "Ge, ada visum nih," gitu. Sampai 10 panggilan. Pas yang ke-10 saya langsung, "Oh iya ya, bentar," gitu. Buru-buru, saya nggak bawa tas apa, langsung cuman bawa pulpen 1, apa ya, kayak notebook 1. Setelahnya buka pintu udah langsung pakai alas kaki, sendal, langsung lari Ke rumah sakit. ke sana, ke rumah sakit. Nah, di situ langsung saya lihat rame banget orang-orang. "Ada apa ya?" kata saya gitu. Masuk ke sana, langsung buka alas kaki, ganti alas kaki, masuk ke ruang forensik. Saya lihat di situ ada kantong jenazah. Saya lupa warnanya waktu itu apa, oranye atau kuning gitu zaman itu. Belum dibuka. Terus saya pakai handscoon, pakai masker juga. Masuk-masuk karena kelihatan kayak bangun tidur gitu, saya pura-pura, "Oke, udah siap nih, udah siap," gitu kan. Orang-orang udah ada yang bawa kamera, bawa alat tulis, apa, saya cuman bawa diri aja, cuman lihat aja, gitu. Karena masih belum 100% sadar kayaknya. Belum. Udah gitu pas lihat ada pemimpinnya, ada pembimbingnya juga lumayan ini banget ya, berani banget gitu kan, karena pengalaman beliau. Saya lihat ini kayaknya belum mulai nih gitu. Jadi saya cuman ngumpet aja belakang, "Yuk kita mulai." Nah, dibukalah kantong jenazah itu. Pas dilihat di situ ada sosok jenazah laki-laki, masih pakai baju dan celana, tapi posisinya dia ngeringkuk kayak orang jongkok, tapi ngeringkuk itu diikat. Terus saya lihat, saya kayak gini. Saya sih nggak ngelihat ada kengerian ya gitu, maksudnya nggak ada hal-hal aneh. Tapi ya saya lihat ada beberapa luka, benda tumpul di kepala udah berapa ya, ada lumayan kalau dihitung tuh kalau nggak sekitar 10-20 benda tumpul gitu. Di badan juga ada, kaki juga ada, tapi kayak ngeringkuk bener-bener jongkok, diikat. Ini kenapa gitu ya? Saya nggak bisa ngomong, tapi dalam hati aja. Karena di ruang forensik itu istilah Sunda tuh entong saucap-ucap. Apa tuh artinya? Nggak boleh asal Ngomong. bicara. Oke. Gitu. Karena percaya atau enggak, karena kita orang baru, jadi ikutin aja di situ. Setelah itu ya saya lihat ini, akhirnya sama pembimbing dibuka lah tali itu, tapi posisinya alhamdulillah belum keras ya gitu, jadi masih bisa direnggangin. Ketika direnggangin, kita mulai ya otopsinya gitu. Oke, kita bilangnya visum mati pemeriksaan dalam. Itu kita pakai skapel atau pisau yang sudah tajam banget, sudah diasah sebelumnya. Kita mulai dari kulit di sinilah, kalau nggak salah di sebelah kanan, kiri. Kita coba ini nggak kebuka. Biasanya kalau kita kena aja juga udah berdarah atau nggak kebuka ya jaringannya. Ini nggak kebuka sama sekali, padahal tajam. Kita coba ke meja, itu ada bekas, tapi di kulit dia nggak berbekas sama sekali. Kayak kebal gitu? Iya. Sampai 3 kali coba, akhirnya kita tarik nafas, diam aja, hening di situ. Hawanya memang udaranya panas karena banyak orang, tapi ya kita cuman bisa diem, lihat. Oke, kalau kayak gini kita harus izin dulu. Sampai pembimbingnya bilang, "Pak, permisi ya, kita mau otopsi Bapak." Udah gitu, bismillah, baru kebuka. Setelah pembimbingnya Minta izin. minta izin sama jenazah tersebut, Iya. baru bisa Iya. robek. Setelah dari situ kita lanjutin otopsinya gitu kan. Kan ada beberapa bacokan.
di kepala itu paling banyak. Kita yang heran, kok banyak banget luka di kepala gitu, benda tumpul. Kenapa ya? Masih saya selalu kenapa ya gitu. Nggak berani tapi saya ngomong gitu. Akhirnya sudah ketemu penyebab kematiannya. Ada yang bagian dokumentasi, foto-foto. Pas difoto, oke udah selesai katanya gitu. Yuk gitu. Pas dicek nggak ada gambarnya. Hilang semua gambarnya. Hilang. Nggak ada sama sekali. Masih mayat yang itu juga. Ini Itu fotonya mayatnya fresh. masih fresh kan ya? Masih. Karena tadi Bagia bilang kan masih bisa diluruskan badannya. Biasanya kalau udah lama itu kan udah kaku banget ya badannya. Itu fotonya pakai apa waktu itu? Kamera SLR. Kamera SLR. Ada yang kamera SLR, ada yang kamera handphone. Oh, ada beberapa orang yang motoin. Iya. Dan semuanya hilang filenya. Hilang. Setelah itu kita juga panik kan, karena yang biasa foto itu harusnya kan ya dia yang tanggung jawab. Nggak mungkin dong delete semua gitu, ngehapus semua. Akhirnya dia bilang, aduh ini gimana ya? Udah izin aja lagi. Setelah minta izin gitu, Pak maaf ya, kita mau buat dokumentasi gitu. Setelah bilang seperti itu baru ke save. Bisa gitu ya? Nggak tahu, itu baru kali itu. Nah setelah itu semua selesai, karena ada beberapa pihak yang nganter, saya nggak tahu itu pihak entah dari kepolisian atau nggak warga sekitar. Dia bilang, udah selesai belum? Udah nih dikit lagi. Ini kenapa sih? Kenapa? Pakai bahasa Sunda gitu. Ya biasa, ini orang gunung katanya. Kenapa orang gunung? Ya dia tuh ternyata dulunya dukun di situ. Rumah tuh rumah kayu, dia bilang, dia deskripsikan yang nganter. Rumahnya tuh kayu, ada pelanggan lah. Pelanggan gak puas. Akhirnya kesel, katanya, menurut dia katanya ambil kapak atau apa gitu. Dibacok kepala dulu, tapi gak mati. Gak mati-mati. Makanya di kepala tuh banyak luka tumpul, bacok berkali-kali, sampai dilihat sama anak istri. Udah gitu mungkin tanggapan saya mungkin ibunya kasihan ya, istrinya kasihan, akhirnya langsung bilang, Pak kalau misalnya mau cepat mati diikat. Istrinya ngasih tahu ke orang yang mau ngebunuh dukun tersebut, ngasih saran gitu. Saya juga beneran Pak, iya, karena dilihat anak istri. Itu Diikat, lalu diikat sama orang tersebut. Diikat, ketika diikat, bacok mati. Saya nggak tahu hubungannya apa, efeknya apa, tapi setelah itu meninggal. Mungkin memang pantangannya itu kali dari dukun tersebut. Mungkin harus saya nggak. Itu diikatnya pakai tali apa gitu? Waktu itu pakai saya lupa ya pakai apa. Entah kalau tali rafia kayaknya saya nggak bisa pastiin itu tali rafia atau nggak kawat. Saya kurang ingat juga sih. Nggak terlalu nggak juga karena yang lepas pun bukan Mbak Gia yang lepas talinya. Bukan. Iya. Tapi yang pasti Mbak Gia lihat pas dibuka kantong jenazahnya itu terikat. Itu tadi yang Mbak Gia tadi aku gak skip, itu yang cerita dari kepolisian atau dari warga yang nganter? Pakai baju biasa. Pakai baju biasa. Mungkin warga yang nganter mungkin ya. Mungkin gitu. Kalau kepolisian biasanya kan kadang ada yang pakai baju biasa, ada yang pakai seragam. Iya bisa juga ya. Kadang-kadang intel ada kayak gitu ya. Itu sih. Oke, dan itu maksudnya orang gunung itu maksudnya apa sih? Dia tinggal di gunung. Tinggal di pegunungan, maksudnya kayak pedalaman gitu, pedalaman Banten gitu ya? Iya. Tepatnya di mana saya juga nggak tahu, nggak dikasih tahu di mananya. Oke. Gitu. Iya, kalau tahu pun juga, ya saya nggak bisa juga gitu. Nggak bisa dibuka juga ya. Iya. Demi keselamatan Bagia juga. Gitu. Dan setelah selesai otopsi itu kan akhirnya normal lah, foto bisa diambil, badan pun bisa dibuka, bisa dicek itu. Itu selanjutnya stepnya ngapain lagi tuh Bagia? Nah kita kan prosesnya itu otopsi lumayan lama, dari Isya sampai jam 2 malam.
gitu, karena kan pemeriksaan dari atas sampai bawah. Iya. Setelah itu kita harus ya udah pulang untuk kegiatan besok hari gitu. Pas saya pulang itu kondisi ya tengah malam, saya nggak didampingin siapa-siapa, saya nggak ada teman. Saya pulang lari gitu kan. Pas mau masuk kamar itu langsung mati lampu. Saya juga lari itu juga ngerasa kayak ada yang ngikutin, tapi saya nggak bisa lihat itu siapa. Saya cuman bisa ngerasain nggak nyaman banget. Akhirnya saya lari masuk ke kamar, kunci pintu, langsung mati lampu. Biasanya kalau ada visum jenazah itu ada ritualnya. Ritualnya itu harus mandi wajib. Oh. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi bilangnya ya yang biar aman lah. Oke, Gitu. tapi itu bukan dari kampus ada materinya kan? Nggak. Bukan, itu ibaratnya kayak kultur anak-anak, kedokteran aja seperti itu. Kultur di rumah sakit itu. Di rumah sakit, di rumah sakit itu. Di rumah sakit itu pembimbingnya kasih tahu, pokoknya kalau misalnya habis visum jenazah harus mandi wajib. Mandi wajib. Oh ya udah kita nurut. Biasanya saya juga mandi wajib gitu setelahnya visum jenazah. Karena mati lampu, saya nggak ada penerangan sama sekali. Akhirnya udah langsung tidur. Posisi gelap semua. Saya cuman bisa tarik selimut, ngeringkuk banget. Itu ngerasa kayak ada yang ngikutin. Walaupun pakai selimut, saya ngelihat di situ tuh kayak ada bayangan. Walaupun merem kan suka ada bayangan gini ya. Iya. Ini kayak ada yang bayangan. Itu bener gemeter, dingin, nggak biasa banget. Tiba-tiba ada yang meluk saya, ngeringkuk. Saya nggak tahu kalau rasa-rasanya saya agak ke mayat itu sih. Tapi saya nggak bisa lihat itu tuh siapa karena saking takutnya. Dan Mbak Gia kan tutupan selimut ya, tapi ngerasa banget ada yang meluk. Ngerasa ada yang meluk. Akhirnya cuman ya baca doa, istighfar ya. Udah, itu yang nggak bisa ngomong apa-apa sih. Itu yang paling bagi saya menakutkan banget gitu. Karena ini jenazahnya juga bukan jenazah biasa. Ini bagi saya jenazah luar biasa kondisinya gitu. Terus kondisi mati lampu juga. Tiba-tiba ada yang meluk gitu. Saya nggak bisa kasih tahu siapa juga gitu. Iya. Tapi itu terasanya kayak dingin atau gimana pas dipeluk itu? Apa normal kayak orang biasa gitu kayak aja? Orang biasa, tapi rasa beneran kayak orang dipeluk gitu. Kerasa banget itu? Kerasa banget. Posisinya juga saya tidurnya miring, ngeringkuk. Dia bener megang ini sama ini saya. Itu yang paling saya sampai sekarang masih ingat. Masih ingat banget ya? Masih. Tapi ada nggak, ini kan biasanya kalau kejadian kayak gini kadang-kadang ya, saya pernah dengar cerita tentang pemandi jenazah. Itu biasanya kalau habis ngurus jenazah itu nanti malamnya kayak didatangin mimpi atau didatangin langsung, dan dia kadang-kadang ngucapin terima kasih atau nitip pesan. Itu Bagia dengar nggak ada pesan atau suatu omongan dari orang yang meluk Bagia itu? Nggak ada. Tapi ini ngerasanya ini kurang bagus gitu. Saya dibilang saya punya sesuatu gitu. Enggak, saya nggak bisa mencampur adukan antara medis dengan itu. Tapi saya rasa ini kurang bagus. Dia nggak ada ucapan apapun. Dan setelah itu Mbak Gia ngapain tuh? Ya, berusaha tidur aja? Berusaha tidur, lupain, nggak cerita ke teman-teman juga. Akhirnya ya besok harinya cuman ya normal aja sih. Teman Mbak Gia ada nggak yang cerita juga pas setelah ngurus jenazah tersebut ngalamin hal yang aneh gitu? Enggak sih, nggak ada. Cuman itu aja yang foto. Atau mungkin mereka juga ngerasain tapi seperti Mbak Gia nggak mau cerita juga mungkin. Mungkin ya. Karena ada yang kalau misalnya cerita akhirnya mereka diikutin, ada yang cerita akhirnya mereka nggak bisa sendirian gitu. Nggak bisa sendirian karena Sugis terus jadinya ya? Iya. Gitu. Karena ini kan jenazahnya dalam tanda kutip luar biasa ya. Dari kematiannya pun, dari profesi dia selama hidup pun agak cukup ekstrim lah. Makanya ini Bagia pun mungkin kena imbas dari
Nah, forensik itu ya, otopsi Ya itu ya. salah satunya sih itu. Nah, masih KKN juga di stase forensik juga. Ini di rumah Ada. sakit yang sama nih? Iya. Oke. Itu ada yang nginep di situ. Ruangan aulanya itu boleh dibuat penginapan gitu. Ya buat anak-anak yang belum dapat kosan. Akhirnya mereka tidur di situ. Malam-malam biasanya kalau yang nginep di situ selalu digangguin bilangnya. Saya kebetulan nggak pernah nginep di situ, tapi yang nginep di situ biasanya laki-laki. Itu 2 orang, bilangnya sih ada yang ada anak kecil atau enggak perempuan pakai baju merah. Oh. Menurut pembimbing itu nggak ada niat jelek, tapi buat nemenin kalian. Oh dan satu lagi nenek-nenek. Buat nemenin? Iya nemenin. Serem juga ya yang nemenin ya. Nemenin. Tapi iseng gitu. Iseng, mungkin ada yang belum sholat atau apa, ada yang dicolek atau enggak pintu kebuka atau ketutup kayak dibanting gitu. Oke. Itu Ini kan sih. kata pembimbingnya buat nemenin ya, tapi ini bukan piaraan dia kan? Bukan sama sekali Iya. gitu. Tapi itu, maksudnya ini kan sosoknya tadi ada apa? Anak kecil sama perempuan. Anak kecil, perempuan pakai baju merah sama nenek-nenek. Iya, dan itu ada nggak sih sejarahnya kenapa sosok-sosok itu ada di rumah sakit tersebut gitu? Nggak pernah diceritain. Nggak pernah dapat ceritanya Nggak pernah. Bagia ya? Oke. Karena saya aja di situ cuman 2 bulan, 2 atau 3 bulan. Itu kira-kira udah nanganin berapa jenazah tuh Mbak Gia di situ? Yang saya ingat jenazah ya, jenazah itu ada 5. 5. Iya, kita di sana tuh entah bayi yang kita terima, misalnya maaf hasil perkosaan, terus dibuang sampai hijau gitu, terus kita otopsi, terus ada yang mayat tenggelam, ada mayat yang dibunuh gitu. Jadi semuanya lah. Kalau visum yang hidup itu maksudnya kayak KDRT gitu ya biasanya ya? Ada yang KDRT, ada yang halnya sepele, teman berebut pacar, berebutan pacar itu minta divisum. Itu nggak, bagi saya itu pas ngerjain gimana tuh? Saya yang lihat, oke, ini kenapa? Iya, ini pacar saya direbut sama dia. Oke, terus iya, ini si ceweknya maunya gimana? Ya saya mau sama yang baru. Oke, terus gimana? Pokoknya saya pingin visum. Ini pingin diadilin seadil-adilnya. Ya udah damai aja sih gitu kan. Jadi konsultasi percintaan ya. Makanya saya kalau misalnya visum hidup tuh pengen ketawa aja. Suka ada yang aneh-aneh. Iya gitu. Iya. Hal-hal sepele sih di sana tuh visum hidup tuh, entah ketabrak apa gitu, terus main ini ya udahlah. Terima. Iya. Tapi yang lebih asiknya sih bagi saya visum jenazah itu. Bagi saya asiknya. Asik ya? Asiknya karena kasusnya beda-beda setiap jenazah yang datang gitu. Tapi bukan untuk dimainkan karena kita pengen tahu nih, oh si jenazah ini meninggal karena apa, penyebabnya apa gitu, cara meninggalnya gimana. Iya. Terus prosesnya harus seperti apa. Oke. Itu sih. Ada satu lagi masih sama dari rumah sakit yang sama. Itu saya dari dulu tuh orangnya nggak bisa diem. Kalau nggak ada jagaan, biasanya kan anak-anak pada hangout ya. Ini saya main aja ke rumah sakit keliling. Iseng ya? Iseng. Iya. Mau ke mana ya? Ke ruangan apapun saya main dengan perawat juga gitu, belajar dari mereka. Ada satu perawat bilang, udah nggak usah ke belakang. Kenapa? Itu ada batu gede. Ya terus kenapa kalau ada batu gede? Gitu kan. Iya nggak usah, nanti suka lihat yang aneh-aneh. Aneh gimana? Karena saya nggak percaya kayak gitu. Akhirnya ya udah. Ada satu ruangan yang biasanya ditempatin sama, bilangnya sih wanita merah. Saya nggak tahu apakah sama yang di forensik atau enggak gitu. Wanita merah itu nungguin si batu itu. Katanya. Nggak tahu sekarang gimana, tapi biasanya setiap tahun itu ada usaha untuk ngehancurin batu itu, tapi nggak bisa. Oke.
Ini seperti mirip kayak yang di jalur jalur tol Cipalin yang batu besar di pinggir tol tuh nggak bisa dipindahin. Mungkin Tapi batunya segede apa tuh, Mbak? lumayan gede. Lumayan gede. Heeh. Dan Lem posisinya nggak pas aja di situ gitu. Bukan tidak pas sih, tapi, ya kan karena lumayan gede, Mhm. itu bagus untuk ruangan kan, untuk rawat inap, Mhm. gitu. Oh, iya iya Itu iya. kan jadi, ya satu, apa ya, satu kesempatan lah untuk, dibuat satu ruangan, Tapi gitu. karena ada batu tersebut jadi nggak bisa. Iya, Ya ya, dan udah berkali-kali coba dibuang atau dihancurkan tuh nggak bisa batunya. nggak bisa. Bagia sendiri sempat ngeliat nggak sosok merah itu di sini? Nggak pernah, malah saya pingin. Wah, ngeri juga ya, Mbak. Pingin, nggak tahu, karena, banyak yang ngomong tapi nggak nampakin. Iya iya iya. Bukannya saya jadi ini ya, tapi Penasaran mungkin ya? iya, Iya. buktinya mana Iya gitu, iya. gitu Tapi sih. hawanya beda nggak ketika ke belakang situ gitu? Paling, makin ke ruang belakang itu makin, bawaannya lembab ya, Mmm. lembab, gelap, agak sedikit kotor. Mmm. Makanya mungkin dia suka di situ. Iya iya iya. Tempat-tempat yang seperti itu emang Mhm, dihuni oleh makhluk-makhluk seperti itu iya, biasanya. Oke. itu Dan sih. Bagia ini di rumah sakit ini magangnya berapa lama waktu itu? Waktu itu hanya, 1 tahun di situ. Heeh. Kita setiap bagian itu berbeda-beda Mhm. waktunya, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, gitu. Oh, jadi Bagia di forensik 2 bulan, entar pindah Mhm, lagi ke bagian lain 2 bulan gitu ya? ada yang 5 bulan, heeh, Oke, gitu. iya iya. Jadi selama setahun itu, ya beberapa bagian dipegang gitu ya? Mhm. Dan ini posisi rumah sakitnya di kota besar atau di pedalaman sih? Saya hanya bisa bilang di Banten aja. Banten aja ya? Heeh, Takut ketahuan. Sangat aman sekali kalau nyebut Banten aja ya? Banten Iya aja. iya iya. Nah ini Bagia ada yang mau diucapin nggak nih buat pasukan Antara Malam sebelum kita closing nih? Ada yang mau disampaikan nggak? Yang penting ke semua orang itu harus berbuat baik. Mhm. Mau yang sudah meninggal atau belum, berbuat baik aja. Mungkin satu waktu dia butuh pertolongan, entah dari yang seperti saya, dari mimpi atau enggak, ya cuman itu aja sih. Oke. Dan tipsnya untuk masuk kedokteran gimana tuh Mbak? Enggak ada yang lain, Rajin lah cuman belajar ya? Iya. belajar, enggak juga, Heeh. gitu. Ya satunya bukan hoki sih, Hmm. niat dirimu tuh apa? Oke, iya iya iya. Kalau niat dirimu harta, gak usah masuk kedokteran. Iya iya. Dan kalau buat kalian yang orang-orang seperti gue yang kalau ngelihat, mayat aja kabur, disarankan jangan masuk kedokteran, karena nanti belajarnya pasti Anda berhadapan dengan mayat. Iya iya. Karena gue lebih takut sama mayat daripada sama hantu-hantu. Lebih takutnya seharusnya ke orang yang hidup ya? Iya sih juga sih, itu serem juga ya kalau tiba-tiba Itu, dibacok kita ya. iya. Iya iya iya. Makanya kalau misalnya saya malah pengen ketemu hantu tapi belum. Iya iya iya. Oke Mbak Gia nih, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing dan ini salah satu pertanyaan yang cukup mengganjal sama aku ya, karena aku beberapa kali dapat cerita horor dari narasumber-narasumber tentang jenazah yang masuk rumah sakit. Mhm, Nah waktu itu pernah ada cerita nih Mbak, ini jenazahnya ini korban tawuran oke. dan dia itu masih muda lah, masih SMA kalau nggak salah. Itu sama keluarganya, sama kepolisian sebelum dibawa pulang jenazahnya itu katanya harus masuk ke visum dulu atau apa atau forensik atau gimana gitu ya. Mhm, Ibaratnya mau dicek dulu lah jenazahnya mhm, gitu. Nah, ya udahlah akhirnya sama keluarga diizinkan untuk dicek di rumah sakit tersebut. Tapi ketika sampai rumah mhm. pulang itu katanya di bekas dadanya ada bekas jahitan, terus ada bagian yang robek tapi nggak kejahit. Pas dicek itu katanya jantung atau organ apa gitu ada yang nggak ada. Itu tanggapan Mbak itu gimana tuh kalau di rumah sakit emang ada oknum-oknum yang seperti itu atau gimana tuh? Kalau seperti itu saya kurang paham ya. Mhm. Kurang pahamnya karena biasanya kita selalu, mengkondisikan apa yang kita otopsi, apa yang kita lihat kita balikan lagi, Oh. kembalikan ke asal. Oh berarti emang, tahapannya biasanya kayak gitu, emang dibuka, misalnya ada bagian apa yang harus dicek, Mhm, dibuka misalnya jantung itu dikeluarin, mhm, dicek, habis itu dimasukin lagi. mhm. Oh, tapi kalau ada oknum-oknum misalnya kayak habis dikeluarin gitu terus nggak dimasukin terus dijual itu ada nggak sih Mbak? Pernah denger nggak sih pas lagi Bagia selama di rumah sakit gitu? Nggak pernah sih, Nggak pernah ya? nggak pernah. Iya iya iya. Nggak pernah, karena kalau ada pun, saya juga nggak tahu itu prosesnya seperti apa, gitu. Oke. Karena itu bukan bagian saya. Iya iya. Kalau bagian saya ketemu jenazah seperti itu, ya waktu itu harus divisum, ya sudah.
Oke, ya mungkin itu ada oknum-oknum lain ya yang berperilaku seperti itu ya. Oh, Sebenarnya mungkin kita nggak saya mau nggak nuduh tahu. juga ya. Ya, Heeh. siapa tahu ada yang nonton segeralah insaf gitu. Karena ginjal harganya mahal ya. Udah banyak yang jual. Iya, tapi kan, nah ini kan, Mbak tadi sempat singgung tuh kalau di kampus dulu itu kayak ada organ jantung segala macam Mhm. yang ditoples-toples itu dapetnya dari rumah sakit atau dari mana tuh Mbak Gia? Di kadaver itu, di Mhm, mayat itu. mhm, Itu kan mayat mungkin kita butuh gitu ya, misalnya kita, butuh bagian untuk, ditunjukkan untuk pembelajaran. Misalnya butuh itu kita ambil satu kadaver atau mayat yang mungkin masih fresh mmm. gitu, masih bagus, akhirnya ya udah kita ambil, taruh di situ untuk Oh, pembelajaran. iya iya. Karena yang dimasukin ke toples itu harus dalam keadaan normal. Oke. Nggak boleh keadaan yang sudah rusak ataukah berpenyakitan gitu, jangan. Iya. Dan kadaver itu mayat itu dapat dari rumah sakit? Atau dari Mung kampus langsung datang gitu? saya nggak bisa kasih tahu ini Mmm, dapat dari mana, karena kadang ada beberapa fakultas kedokteran ambilnya juga berbeda-beda, bukan hanya mmm. di rumah sakit, saya kurang paham sih Iya itunya. iya. Tapi Mhm, biarpun misalnya dari rumah sakit pun itu pasti ada tahapan-tahapan yang harus dijalani. Ibaratnya kayak misalnya syaratnya ini jenazah harus yang tanpa identitas gitu ya. mungkin Nggak ya, mungkin ada keluarganya kita pretelin badannya kan, nggak mungkin lah ya. iya, gitu, yang Oke, paling buat tutup aja podcast malam ini, buat kalian yang masih pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Gia atau pengen tanya-tanya, apa siapa tahu pengen nebak-nebak juga rumah sakitnya di mana, bisa mampir ke Instagram Mbak Gia aja. Di mana Mbak Gia Instagramnya? Gea_Kartodinomo. Oke, ini orang Jawa Mbak Gia ya? Bapak saya orang Bogor, Oh, Sunda namanya nggak jauh ada. banget ya. Iya, iya. Jadi buat kalian nanti mampir-mampir aja ke Instagram Mbak Gia buat ngobrol-ngobrol atau tanya-tanya atau mau berobat juga. Karena Mbak Gia kebetulan ada klinik juga ya. Iya, Itu di mana Mbak? Boleh spill nggak kliniknya? Siapa tahu pengen mampir gitu ngobrol-ngobrol oke. juga Aku di Tebet sih. di Tebet ya. Iya, di Oke. Tebet. Daerah Tebet, di nggak perlu lah, pokoknya Tebet aja ya. Tebet aja lah ya. Iya, lagian juga kalau kalian mau ke sana jangan ngobrol-ngobrol doang. Kalau sakit baru ke sana gitu. Berobat, jangan cuma nongkrong doang ya, ngopi gitu. Oke, Mbak Gia, makasih banget nih udah Iya, mampir ke Lentera Malam. sama-sama. Ini salah satu narasumber yang gue tunggu-tunggu, kita kedatangan dokter dan akhirnya Mbak Gia pun datang ke sini untuk cerita pengalaman mistisnya ketika menjalani profesi sebagai dokter dari zaman kuliah sampai magang ya tadi kita Iya, ngobrol-ngobrolnya. magang Oke, aja. sekali lagi makasih Mbak Gia Iya, udah bagi-bagi sama-sama. waktunya ke Lentera Oke, Malam. iya. Gue Adit dari Lentera Malam dan Mbak Gia izin pamit. Bye.